Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan airdrop, yaitu adalah airdrop testnet Doma, teman-teman. Nah, untuk Doma sendiri teman-teman itu lumayan potensial. Kalau kita misalkan cek dari segi funding di CryptoRank, dia memiliki funding itu sekitar 30 juta dolar. Dan yang bikin saya tertarik untuk bahas teman-teman, yang dimana di sini dia memiliki investor yang cukup gede ya, yaitu Paradigm dan Coinbase. Ini adalah salah satu investor yang ada di Fana dulu teman-teman ya. Jadi bisa dikatakan cukup potensial gitu. Nah, terkait dengan Doma ini sendiri teman-teman, atau disingkat D3, ini adalah testnet untuk kita menjelajahi terkait dengan domain ya. Nah, ini sama layaknya misalkan kayak domain-domain itu, kayak misalkan anggaplah sasake.com, sasake.io gitu kan, domain-domain yang ada di website. Nah, ini berarti domain yang akan di-on-chain-kan kayak gitu teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini, bahkan di sini dari segi keterangannya bahwa D3 atau domain itu kami membangun blockchain pertama bagi domain Fi untuk menokenisasi semua domain di dunia dan membuka likuiditas, distribusi dan monetisasi seluruh ekosistem Web3 utama. Nah, ini adalah sebagai simulasinya, yang dimana D3 terus kemudian namecheat.com, jaringan base, teman-teman bisa masuk ke Magic Eden, ke jaringan Solana dan sebagainya teman-teman ya. Dan terkait dengan kemitraannya di sini juga cukup banyak, dan teman-teman bisa baca sendiri aja terkait dengan datanya ya. Nah, di sini kita akan berfokus bagaimana cara menggarapnya. Nah, tentu teman-teman di sini silakan daftar dulu untuk sikapnya. Nanti teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi, atau teman-teman juga bisa menggunakan link yang ada di channel Telegram. Dan di sini teman-teman bisa daftar menggunakan email, tinggal klik submit kayak gini. Nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode gitu ya dari email. Nah, ini teman-teman berarti kita sudah berhasil untuk daftar teman-teman. Nah, untuk ini sendiri teman-teman, welcome to Doma. Nah, teman-teman nanti bisa isi atau enggak juga enggak perlu, karena ini opsional. Kalau saya skip aja biar enggak terlalu panjang videonya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan utamanya teman-teman, yang dimana di sini teman-teman kita diminta untuk hubungkan ada beberapa di sini. Yang tentu pertama ini adalah kode transaksi, kode authenticator gitu. Terus kemudian di sini juga kode transaksi juga, teman-teman bisa menggunakan PIN ataupun sidik jari. Nah, terus kemudian di sini kita diminta untuk hubungkan wallet. Nah, tinggal teman-teman klik gini aja. Sudah klik continue. Nanti teman-teman kalau menggunakan handphone, teman-teman bisa gunakan sidik jari kayak gini ya. Atau kalau teman-teman menggunakan laptop, bisa juga menggunakan ini kode authenticator, tinggal di scan aja di aplikasi yang ada di HP. Udah, nanti teman-teman akan kehubung kayak gitu ya. Nah, kalau yang ini teman-teman adalah kode transaksi, ini sama. Nah, teman-teman bisa memilih, ini bisa login menggunakan Touch ID ya, sidik jari, Face ID, muka gitu, atau security key gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini teman-teman kita diminta untuk menambahkan wallet, tinggal klik aja terus teman-teman pilih, silakan mau pilih yang mana kayak gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah dihubungkan wallet seperti ini, nah sekarang tugas utamanya adalah kita membuat token teman-teman ya. Dan untuk linknya di sini sudah kita sediakan di Telegram, dan nanti lebih simpelnya nanti kita sediakan juga di deskripsi, tinggal teman-teman klik aja. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini adalah bisa dikatakan adalah dashboard untuk teman-teman membuat token, terus kemudian bikin kartu pembayaran dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk membuat domain ya. Nah, untuk dengan domain itu teman-teman terserah. Ini tadi saya sudah dicoba sekitar 6 biji teman-teman ya, dan dia sudah punya nilai itu sekitar 147 dolar, dan ini adalah testnet teman-teman, bukan real ya. Nah, misalkan nama domainnya, kalau ini kan saya ada Sasake Ship, ada kemangi.oi, ada kemangi.com, ada sasake.ai kayak gitu ya. Nah, misalkan ini teman-teman kita mau bikin nama misalkan pisang teman-teman ya. Kita klik search kayak gini. Misalkan tulisannya unavailable kayak gini, berarti itu sudah dipunya orang ya. Ini juga sudah punya orang, ini sudah dibuat orang, ini sudah dibuat orang. Nah, kalau ini teman-teman, kalau misalnya tulisannya add to cart, itu berarti itu masih bisa dibeli. Nah, kalau teman-teman misalkan mau beli ininya domainnya gitu, atau pengen punya domainnya, ini teman-teman harus bikin kartnya dulu atau metode pembayarannya. Tinggal teman-teman klik di bagian kanan sini, terus teman-teman klik di bagian setting kayak gini. Nah, terus teman-teman klik di payment method ini. Nah, ini teman-teman saya sudah punya satu ya. Kalau teman-teman misalkan baru mau buat, tinggal klik di card ini aja. Di sini kita diminta dimasukkan card number, terus kemudian masa expire, terus dan security-nya ya.
Misalkan di sini kita buat misalkan berapa teman-teman, 42 misalkan. Nah, untuk masa expire-nya misalkan kita bikin 2012 tahun berapa, 30 misalkan ya. Nah, ini security code 123 aja. Nah, ini Indonesia, terus udah klik save card teman-teman. Nah, maka di sini kita memiliki 2 card kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman, saya memiliki 2 card. Kalau misalkan di sini saya delete aja. Nah, intinya biar teman-teman tahu cara pembuatannya. Nah, kalau teman-teman sudah punya, tinggal kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, kalau teman-teman sudah punya selesai buat card, tinggal teman-teman pilih nih. Kalau misalkan mau nama lain juga bisa ya. Misalkan semangka misalkan. Kita pilih search gitu. Nah, di sini. Ini unavailable. Nah, ini add to cart ya. Nah, ini kita klik add to cart. Ini juga ini ya. Ini add to cart, ada banyak nih. Nah, kalau teman-teman sudah tambahkan, di sini sudah ada logo. Ini kayak beli barang di e-commerce gitu. Nah, teman-teman mau beli semua di ada bisa sentral. Ini saya nggak belilah. Nah, semangka semenanjung.com. Nah, ini saya klik buy 2 ini aja, buy now. Sebagai contoh aja teman-teman ya. Nah, sini pembayarannya ada card teman-teman ya. Tinggal klik checkout. Nah, terus kita klik My Digital Asset teman-teman. Nah, itu otomatis dia sudah kebeli teman-teman ya dengan card tadi. Jadi ini teman-teman kita berbelanja itu menggunakan uang testnet ya, bukan uang real kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau kita sudah bayar tadi, maka ini lagi proses teman-teman ya, lagi proses untuk pencetakan domain. Nah, setelah itu teman-teman kita perlu tokenize ini domainnya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ini sudah selesai, nanti bentuknya seperti ini, tinggal teman-teman pilih di sini. Kalau misalkan kayak kemangi.ai ini sudah di tokenize ya. Nah, ini ada beberapa yang belum di tokenize. Contohnya misalkan kayak semanjung.com, maka teman-teman perlu untuk tokenize ya, untuk menyempurnakan percetakan. Nah, di sini teman-teman selanjutnya tinggal teman-teman pilih. Di sini kita pilih ada Sepolia Testnet. Nah, karena untuk domain testnet kan biasanya teman-teman belum punya karena baru ya. Nah, tinggal pilih Sepolia Testnet, terus kemudian klik tokenize domain. Nah, setelah itu teman-teman klik confirm kayak gini. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya, confirm transaction. Maka di sini teman-teman total aset saya nambah menjadi 10 ya. Ini teman-teman ya, jadi tokenizing in progress. Nah, jadi kalau sudah selesai nanti dia akan bentuknya seperti ini keterangannya, tokenized gitu. Jadi ada ED di belakangnya berarti sudah jadi. Nah, selanjutnya apa Bang? Nah, selanjutnya tinggal teman-teman kembali lagi ke profile di sini akun Doma. Terus teman-teman klik di profile yang ini. Terus klik di portfolio. Nah, di sini selanjutnya teman-teman kita akan melakukan bridge ya. Nah, jadi semakin aktif teman-teman melakukan atau menyelesaikan tas-tas yang ada di Doma ini, tentunya nanti teman-teman akan mendapatkan poin itu semakin banyak gitu kalau tasnya teman-teman. Nah, silakan teman-teman select domain. Di sini yang mau kita bridge itu semenanjung.com teman-teman. Ini kan sebelumnya dia jaringannya Sepolia teman-teman, dan sekarang kita mau bridge dia ke jaringan Doma aja gitu ya. Nah, kalau sudah kita pilih Doma terus kemudian bridge domain. Nah, kalau sudah tinggal klik confirm kayak gini. Ini teman-teman lagi proses break. Nah, ini sudah selesai harusnya. Tinggal kita balik lagi. Nah, di sini kita coba refresh teman-teman. Apa sih fungsi dari bridge ini? Ini adalah fungsinya untuk teman-teman beralih jaringan atau nge-switch jaringan yang sebelumnya itu jaringan ETH, itu kita bridge ke jaringannya Doma teman-teman ya. Dan untuk detailnya teman-teman bisa klik kayak gini, maka nanti akan tampilan misalkan kayak gini, sasake.ai itu masih di jaringannya ETH Sepolia. Terus kemudian ini di jaringan semenanjung.com. Yang tadi itu sekarang sudah berubah menjadi jaringannya Doma. Setelah itu juga teman-teman bisa melakukan jual beli ya. Nah, itu juga bagian dari ngetestnet. Misalkan ini Semenanjung ini kita mau jual teman-teman ya. Kan sudah menjadi milik kita. Nah, tinggal teman-teman klik, terus klik di bagian di sini teman-teman. Nah, ini kita bisa jual ya. Kali ini kita mau batasi penjualan itu sampai berapa teman-teman? Sampai 3 bulan aja. Kalau 3 bulan nggak laku ya udah nanti dia akan balik gitu ya. Di sini kita akan murah aja, kita jual USDT biar laku aja, kita jual misalnya cuma 10 USDT gitu. Nah, nanti 10 USDT, nanti untuk fee-nya ini segini untuk Doma, terus royalty-nya teman-teman akan kena sekitar 2,5%. Udah, terus teman-teman klik list for sale. Nah, kemudian kita klik confirm. Nah, ini penjualannya tadi teman-teman itu kita menggunakan apa tadi teman-teman? Ini 10 USDC-nya Doma ya.
Jadi USDC-nya jaringan DOMA ya gitu. Nah, bisa juga teman-teman misalkan mau apa nih? Mau yang Sepolia juga bisa. Misalkan punya gini teman-teman. Yang ini punya saya yang kejual juga, itu harga 10 ETH. Sengaja saya bikin 10 ETH biar nggak laku teman-teman ya. Dan ini jaringannya Sepolia. Nah, selanjutnya teman-teman misalkan kita mau coba Bridge G gitu ya. Di sini sudah ada di Telegram. Ini linknya nanti juga kita taruh di deskripsi. Nah, ini adalah tempat kita nge-bridge dari ETH Sepolia itu ke DOMA testnet. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin melakukan pembelian menggunakan DOMA, nah teman-teman tinggal kayak gini aja, kita ke Bridge G. Nah, ini saya mau nge-bridge G dari Sepolia ke DOMA testnet gitu. 0,01 kita review bridge kayak gini, terus kita klik continue. Nah, gitu aja teman-teman. Start on Sepolia, kita klik start. Nah, ini kita nunggu sekitar 3 menit ya. Kita klik confirm yang ini. Dan ini sekitar 3 menit katanya itu akan selesai. Bang, gimana kalau misalkan saya nggak punya Sepolia? Ya, teman-teman tinggal gini aja di Google, klik ETH Sepolia. Udah kayak gini. Nih, nanti teman-teman klik Ethereum Sepolia kayak gini, posetnya ya. Nah, ini Ethereum Sepolia, tinggal teman-teman klik ini aja, copy paste wallet ya, wallet yang ini. Ya, wallet teman-teman itu tinggal paste aja di sini, terus kemudian klik receipt. Ini saya nggak bisa request lagi teman-teman karena tadi sebelumnya sudah saya request sebelum bikin video kayak gitu ya. Udah gitu aja teman-teman terkait dengan cara kita ngegarap DOMA. Jadi tentunya semakin banyak teman-teman mengeksplorasi yang ada di aplikasinya ini, tentunya teman-teman nanti akan berpeluang mendapatkan airdropnya lebih banyak. Oke, saya kira segitu aja teman-teman terkait dengan tutorial menggarap DOMA atau D3. Semoga bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.